Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu guru yang kami hormati, perkenankan kami di sini membawakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tias Dwi Handayani. Yang ketiga, penyampaian materi diseminasi budaya positif sekolah oleh CGP Angkatan 10 Pipit Aryani. Yang keempat, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tias Dwi Handayani. Kepada Ibu Tias Dwi Handayani, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, walaupun waktu sudah siang, Bapak Ibu masih setia menemani calon guru penggerak, yaitu Ibu Pipit Aryani. Untuk itu, monggo pada siang hari ini kita semangati, kita beri semangat agar Ibu Pipit nanti selesai sampai lulus. Untuk itu, Bapak Ibu, di kesempatan siang hari ini nanti Ibu Pipit akan menyajikan, yaitu beliau adalah calon guru penggerak. Semoga kita semua nanti yang belum mengikuti guru penggerak supaya bisa menyusul dan bisa mengikuti guru penggerak semua. Nah, untuk hari ini di sini yaitu diseminasi budaya positif sekolah. Ini nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Pipit. Ya, semoga nanti teman-teman juga ikut mendengarkan, ikut membantu Bu Pipit sampai akhir. Ya. Jadi biar kita semua nanti ketularan ada niat untuk mengikuti jejak Bu Pipit dan Pak Darmadi di sini yang sudah lulus, sudah selesai mengikuti. Untuk itu Bapak Ibu jangan takut-takutnya, ya semua berhak mengikuti, gitu ya. Maka dari itu nanti Bu Pipit akan menyampaikan, ya ini adalah pendidikan guru penggerak SD Negeri Jawa 1 Kecamatan Jenak, Kabupaten Sragen tahun 2024. Nah, kita semua nanti semoga bisa mengikuti jejak beliau berdua, bisa mengikuti guru penggerak, ya, karena itu adalah sangat bermanfaat sekali. Ya, sekarang itu semua harus mengikuti guru penggerak. Untuk itu, mari kita beri semangat untuk Ibu Pipit, jangan bosan-bosannya, jangan patah semangat. Bu Pipit, monggo terus untuk Bu Pipit untuk memberi semangat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon nanti Bu Pipit kita beri semangat lagi Bu Pipit, ya, agar dicontoh oleh teman-teman kita yang belum mengikuti. Sekian mungkin perkataan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau Ibu Tias Dwi Handayani kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh CGP Angkatan 10 Pipit Aryani. Kepada Ibu Pipit Aryani, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit pantun. Jalan-jalan ke Mangga 2. Tidak lupa membeli pasta. Nah, selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Harapannya meski sudah siang, capek, lelah, tapi kita harus tetap bahagia. Karena dengan bahagia segalanya hidup itu akan indah. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya, di sini saya nanti akan menyampaikan diseminasi tugas dari modul 1.4 tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah di SDN Japoh 1 Kecamatan Jenar. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Tias Dwi Handayani selaku Kepala Sekolah di SDN Japoh 1 atas kesempatan dan waktunya, dan untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk mengikuti acara diseminasi yang saya lakukan atas tugas dari modul 1.4 di CGP Angkatan 10 ini. Nah, pada siang hari ini, monggo Pak ke slide berikutnya. Nah, ini adalah profil dari fasilitator saya di CGP Angkatan 10 ini, yaitu Ibu Katarina. Kemudian ada Pak Hedi Susanto, beliau adalah pengajar praktik, dan saya itu CGP Angkatan 10 Pipit Aryani yang bekerja di SDN Japoh 1 Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Nah, sebelum mengajak ke materi, mari kita ice breaking dulu sejenak. Nah, di dalam ice breaking ini silakan nanti Bapak Ibu menyebutkan makanan tradisional dari Indonesia. Akan tetapi ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah akhir menjadi awal. Nah, di sini misalkan seperti ini. Misalkan dimulai dari saya. Saya itu menyebutkan makanan tradisional dari Indonesia itu misalkan gedok. Gedok itu berakhiran dengan huruf apa Bapak Ibu? K. Nah, nanti bisa dilanjutkan makanan tradisional apa yang berasal dari huruf K? Nah, betul. Klepon. Nah, itu bisa dilanjutkan. Kita mulai, sudah siap Bapak Ibu, sudah paham? Oke. Nah, kita mulai dari Ibu Tias dulu. Coba Bu, silakan disebutkan makanan tradisional dari Indonesia apa Bu? Ya, bebas Bu. Yo, ketok lindri. Lindri. Lindri, bukan ketok Pak. Oke, ya. Gedok lindri. Pak Warsito. Coba. Enggak Pak Warsito. Gedok lindri. Nah, iya apa itu ya? Apa coba? Gedok lindri. Ingkung. Nah, benar. Ingkung itu juga Di luar negeri tidak ada ingkung. Ya, di luar negeri itu tidak ada ingkung, benar Pak? Ingkung. Nah, ingkung. Ingkung. Coba selanjutnya. Monggo Bu, mari. Dan makanan tradisional Bu. Makanan tradisional. Gudeg. Oh ya, gudeg. Nah, gudeg itu dari mana Bapak Ibu? Jogja istimewa. Gudeg mangga Pak Nernado. Gudeg. Dari B lagi. Mangga. Apa? Gudeg lagi nggak? Gak boleh. Kan tadi sudah
sudah disebutkan. G, apa Pak? Yang biasa digoreng itu Pak. Goreng ayam. Betul. Betul benar. Mau balik gemblok. Iya. Sementara sampai itu dulu, Bapak Ibu. Itu merupakan exchange kita sebelum kita masuk ke materi pada siang hari ini. Sudah fresh Bapak Ibu? Sudah. Jadi tidak terlihat begitu tegang sepertinya. Nah, kita ke slide berikutnya Pak. Nah, pembahasan pada siang hari ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bapak Ibu. Yang pertama itu nanti akan kita bahas tentang makna dari disiplin. Kemudian ada motivasi yang berasal dari dalam. Lanjut, dihukum oleh penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol, dan terakhir ada segitiga resistusi. Sebelum masuk ke materi, perlu Bapak Ibu tahu bahwa filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu pendidikan. Pendidikan pada dasarnya itu menuntun seorang anak pada kodratnya, dari kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian bahwasanya dalam sekolah itu sebagai lahan, diibaratkan sebagai lahan. Kita itu diibaratkan dulu itu sebagai seorang petani, yaitu yang menanam benih-benih. Benih-benih anak-anak itu diibaratkan sebagai seorang benih. Jadi kalau kita bisa mengolah lahan pertaniannya dengan baik, nanti hasilnya juga akan bagus nih Bapak Ibu. Betul, hasilnya akan unggul. Jadi kita juga harus memahami bahwasanya dalam pendidikan itu harus berfokus dan berpihak pada anak. Jadi anak itu diberikan kesempatan, anak itu berperan. Jadi kita itu berhamba pada anak. Nah, dalam pendidikan tersebut kita diajarkan tentunya kedisiplinan. Bagaimana disiplin itu seperti apa? Ini makna daripada disiplin. Nah, ada sebuah pernyataan romantis sebelum kita masuk ke disiplin. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Coba dari nomor 1, coba Bu Ana, bagaimana pendapatnya Bu Ana? Untuk poin 1 yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya setuju. Asal hukuman tersebut masih dalam porsi atau tahap yang wajar. Ya, setuju kalau Bu Ana. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana Pak Warsito? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Setuju atau tidak setuju Pak? Setuju ya, untuk kelas bawah. Setuju. Kemudian yang ketiga, monggo Pak Darmadi. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pada lain hal kita penghargaan itu ada baiknya, tapi kalau terus-menerus nanti menyebabkan ketergantungan. Akhirnya besok-besok lagi cari penghargaan. Terus penghargaan terus akhirnya apa? Mereka tidak termotivasi dalam diri. Ya akhirnya kalau seperti itu maka jawaban saya tidak setuju. Terima kasih. Aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Tidak ada salahnya jawaban Bapak dari Bapak Ibu guru semuanya. Nah, kita akan belajar sekarang. Belajar disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah alternatif terakhir. Jika perlu, tidak usah dipakai hukuman itu. Kita maknai dulu, apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid
Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bapak? Nah, disiplin itu bukan suatu tujuannya, Bapak Ibu. Disiplin itu sebagai alat untuk mencapai manusia yang mandiri. Manusia mandiri itu yang bagaimana? Manusia yang merdeka. Lalu manusia merdeka. Merdeka itu melakukan sesuatu tanpa ada perintah dan aturan, tetapi kita melaksanakannya dengan ikhlas. Jadi ketika kita dilakukan untuk meminta sesuatu, itu tidak harus dengan menaati perintah dulu, adanya aturan dulu, baru kita melakukan sesuatu. Jadi ketika anak itu di rumah, misalnya anak sholat, anak ke sekolah memakai seragam, itu tidak harus menunggu perintah dulu. Ke sekolah harus pakai seragam, ke sekolah harus memakai datang tepat waktu, seperti itu. Tetapi kita itu melaksanakannya itu dengan ikhlas. Jadi kalau sudah ikhlas dari diri kita, oh iya kalau ke sekolah itu, di sekolah itu harus berseragam. Kesadaran dari anak-anak. Nah, itu akan berbeda nantinya. Itu yang dinamakan merdeka. Nah, yang saya ingin tanyakan Bapak Ibu, sudah kita merdeka? Merdeka. Bagaimana Bu? Ya. Nasional. Kadang merdeka, kadang belum. Kadang merdeka, kadang ya, benar Bu. Monggo Pak selanjutnya. Nah, di dalam tadi kemerdekaan dalam kita sikap disiplin itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikannya itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu. Nilai-nilai kebajikan ini meliputi dari profil pelajar Pancasila gitu. Tentunya untuk kelas 1 dan kelas 4 kita sudah tahu apa saja dimensi dari profil pelajar Pancasila, di mana terdapat beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi dari dalam itu akan terbangun, akan tergerak untuk mencapai sebuah tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Dian Gosen pada tahun 1998 dan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984, setiap perilaku atau perbuatan memiliki sebuah tujuan. Dari yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Tindakan yang dilakukan oleh anak-anak itu pasti ada tujuannya. Nah, dari tujuan itu berasal dari mana? Kalau keinginan yang mereka lakukan tindakan itu berasal dari motivasi dari dalam, itu nanti akan memberikan nilai-nilai kebajikan yang bagus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, motivasi internal atau motivasi yang berasal dari dalam. Dalam motivasi ini, apa itu motivasi, Pak? Monggo. Nah, sebelumnya kita harus mengenal siapa ini? Ya, Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita, yaitu di mana merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro itu seperti apa? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri.
Jadi di sini pengontrolnya itu siapa? Diri kita sendiri. Yang mengontrol kita untuk merdeka itu siapa? Diri kita sendiri. Tidak harus menunggu sebuah perintah dulu. Kalau kita harus menunggu perintah, apa-apa ditunggu perintah, nanti kita tidak akan bisa menjadi mandiri dan kita akan sulit untuk merdeka. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama atau step di bawah ini ya, motivasi yang berasal dari eksternal itu dari luar. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang murid datang ke sekolah tidak terlambat. Tentu alasan yang pertama, motivasi yang pertama itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, ini adalah fase yang paling dasar, step yang paling terakhir, yang paling akhir. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi, itu motivasi eksternal yang untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini berupa penghargaan. Ketika anak berangkat ke sekolah, rajin berangkat ke sekolah, karena harapannya nanti di sekolah itu akan mendapatkan pujian dari Bapak Ibu guru. Bisa mengerjakan, berani maju ke depan itu karena nantinya akan mendapatkan penghargaan, entah itu reward, entah itu berupa pujian. Nah, itu sudah dimasuk di step yang kedua. Kemudian ini adalah step yang tertinggi, di mana motivasinya itu berasal dari dalam, dari internal. Tujuan menuju tujuan disiplin yang positif, di mana untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dengan seorang anak menghargai dirinya sendiri ketika saya harus berangkat ke sekolah lebih awal, itu karena berasal dari dirinya sendiri. Jadi ketika dia berasal untuk dihargai, supaya nanti teman-temannya, bapak ibu gurunya dan kawan-kawan semuanya itu menghargai dirinya dengan ketidakterlambatannya, menunjukkan konsistensi akan kedisiplinannya. Nah, ini adalah step yang tertinggi bagi anak-anak dan bagi bapak ibu guru kita semuanya. Kemudian adanya hukuman, dihukum oleh penghargaan. Adanya imbalan tadi, penghargaan, nah itu dihukum oleh penghargaan. Dihukum itu membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang lain yang meminta. Dampaknya apa? Dampaknya yang pertama yaitu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya mungkin ada bagusnya, diberikan penghargaan, motivasi, termotivasi. Tetapi untuk jangka panjangnya, dengan seorang anak tidak diberikan penghargaan, maka motivasi akan hilang. Motivasi dari anak itu akan hilang. Kemudian mengurangi ketepatan dan merusak hubungan. Di mana ini akan merusak hubungan. Misalkan seperti ini. Misalkan di dalam kelas itu ada satu murid yang mendapatkan sebuah reward, maka menimbulkan rasa iri, kedengkian pada murid-murid yang lainnya. Kok mesti kayak terus yang tidak reward? Kok saya tidak punya kesempatan? Nah, akan merusak hubungan. Kemudian tidak efektif dan menghukum. Akhirnya murid-murid yang lain itu akan merasa nanti yang diberikan penghargaan ya cuma itu saja. Akan seperti itu. Jadi akan merusak. Selain hubungan itu menghukum pada anak. Kemudian menurunkan kualitas anak untuk belajar itu akan menurun. Karena apa? Karena mereka hanya berfokus pada penghargaannya saja, bukan pada kualitas dari pendidikannya seorang anak. Kemudian mematikan kreativitas. Anak-anak itu tidak akan lebih berkreativitas karena hanya berfokus pada penghargaan. Sehingga kreativitas pola pikir mereka itu akan mengalami penurunan, bahkan mematikannya. Nah, di dalam hukuman
itu ada hukuman, ada konsekuensi. Tadi hukuman itu yang membujuk ya, konsekuensi itu adalah yang terjadi, yang sudah terjadi harus kita terima. Kemudian ada restitusi namanya. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini nanti akan ada perbedaannya apa antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada 9 ciri daripada restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seorang anak itu ada ketika melakukan sebuah kesalahan, dia akan belajar dari kesalahan yang sudah dilakukannya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan anak dengan guru, hubungan anak dengan teman-temannya. Tawaran bukan sebuah paksaan. Jadi anak diminta untuk menentukan solusinya, tawarannya apa. Kemudian restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam dirinya anak, untuk menggali nanti. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Tindakan kenapa anak melakukan tindakan tersebut pasti ada tujuannya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik karena ada di situ ada pilihan. Fokus pada karakter bukan pada tindakannya, tapi lebih pada mendidik karakter anak. Kemudian fokus pada solusi. Nanti anak akan memiliki solusinya, akan berpikir apa solusi yang terbaik untuk dilakukannya. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini Bapak Ibu. Hukuman itu merupakan sebuah identitas yang gagal, memiliki sifat negatif. Sedangkan konsekuensi itu netral, masih netral. Kemudian kalau restitusi itu sudah menuju pada arah yang positif, di mana hukuman itu membuat anak itu merasa tersakiti. Nah, kalau di dalam konsekuensi, murid itu masih dibuat tidak nyaman. Nah, tapi bukan lagi tersakiti, hanya tingkat kenyamanannya saja yang masih tertinggal. Kemudian kalau di restitusi, murid itu akan mendapatkan penguatan, korban itu mendapatkan gantinya. Murid itu akan lebih belajar bertanggung jawab. Kemudian murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kalau di dalam hukuman, murid atau anak itu akan membenci aturan karena dia sudah tersakiti. Kalau zaman dahulu ya Bapak Ibu, kalau yang tidak bisa menjawab itu zaman saya dulu sekolah, jadi kalau mau pulang sekolah itu kalau misalnya nggak bisa jawab itu dipukul sama penggaris. Saya masih ingat sekali itu sampai sekarang. Nah, itu membekas yang akan terbawa sampai nanti kita tua pun akan tetap teringat gitu. Nah, kalau di konsekuensi, murid itu akan menghormati adanya peraturan. Nah, kalau di restitusi ini, murid akan menghormati dirinya dan juga orang lain, jadi bisa terbentuk sebuah karakter di sini, karakter seorang anak. Nah, dari adanya tadi hukuman, konsekuensi maupun restitusi, nah itu kita perlu adanya sebuah keyakinan kelas. Kalau dahulu sebelum ada keyakinan kelas ini, kita ada yang namanya kesepakatan kelas. Ya Pak Der, zamannya Pak Der itu sudah keyakinan apa masih kesepakatan? Kesepakatan biasanya. Ya, kalau kesepakatan itu masih bersifat negatif. Jadi kalau keyakinan itu sudah menggunakan kata-kata yang positif. Nah, coba ini pertanyaan romantiknya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Monggo, siapa yang mau? Monggo, coba Pak Dan. Terima kasih. Menurut saya ini ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas?
Ya, kalau peraturan biasanya yang buat adalah kita sendiri atau guru saja atas pertimbangan-pertimbangan yang mungkin itu sudah merasa ideal gitu. Karena apa namanya peraturan dibuat itu kan memang sudah sesuatu yang ideal menurut kita. Tapi kalau kita membuat sebuah keyakinan, maka keyakinan itu harus pertama kan disepakati, kemudian bersama-sama itu kita diskusi. Artinya di sini kita sebagai guru mengajak siswa untuk berdiskusi tentang suatu keyakinan. Keyakinan itu sesuatu yang positif yang diyakini, yang nantinya akan menjadi kayak slogan di dalam kelas itu. Sehingga anak-anak di dalam kelas itu menjadi satu tujuan bersama gurunya untuk mencapai keyakinan tersebut. Jadi misalnya ada 3 keyakinan seperti halnya slogan itu. Sehingga nanti dengan seperti itu maka akan terngiang-ngiang di dalam pikirannya sehingga tindakan perilakunya, karakternya akan menuju pada keyakinan yang sudah sepakati tersebut. Seperti itu. Terima kasih ya Pak Dar. Oke, bahwasanya peraturan itu yang membuat diri kita. Jadi yang merasa diri kita anak-anak itu terikat mengikuti aturan yang kita buat. Jadi bukan lahir dari motivasinya anak-anak, bukan lahir dari keinginannya anak-anak, tetapi berbeda dengan keyakinan kelas, keyakinan yang dibuat oleh guru dan anak-anak. Jadi anak-anak memberikan kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Jadi sebelum pembelajaran itu sebaiknya Bapak Ibu nanti kita buat dulu. Setiap kelas itu membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, di mana keyakinan ini motivasinya itu berasal dari anak-anak. Setiap anak itu bebas mengeluarkan keinginannya seperti apa. Nanti kita ambil sesuatu yang sama, keyakinan yang sama kita satukan, keyakinan yang sama kita satukan. Nah, dari keyakinan-keyakinan itu anak akan menyadari bahwa yang membuat itu dari anak sendiri dan ibu gurunya atau bapak gurunya, sehingga itu berasal dari dalam. Anak-anak memahami keinginannya. Bapak ibu guru tahu keinginan apa yang diinginkan oleh anak-anak. Karena dengan keyakinan itu berasal dari motivasi yang lebih, motivasi dari dalam diri itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, coba Bapak Ibu, kira-kira yang merupakan keyakinan itu yang mana? Kira-kira yang warna hijau atau warna putih? Yang mana? Hijau atau putih? Yang putih. Betul sekali. Keyakinan itu yang putih ya. Yang hijau itu kesepakatan kelas. Masih menggunakan kata-kata yang hampir sama dengan peraturan tata tertib. Mengikat anak, kalau yang di kesepakatan kelas yang putih itu menggunakan kata-kata yang positif. Kami, guru dan murid yang saling menyayangi, lebih pada rasa yang menyentuh dari dalam diri. Kami murid yang semangat dalam belajar. Itu kan berasa anak di situ diakui, mereka ditempatkan. Anak di situ dilibatkan. Tapi kalau di dalam yang hijau itu datang tepat waktu. Yang datang siapa? Yang datang itu siapa yang harus datang tepat waktu di situ. Jadi untuk kalimatnya itu masih terlalu luas. Nah, mengucapkan salam, menjaga kebersihan. Nah, yang harus menjaga itu siapa? Yang mengucapkan itu siapa? Nah, berbeda dengan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini anak-anak akan merasa dengan menggunakan kata seperti ini itu anak-anak itu akan merasa ya termotivasi dari dalam, ada pengakuan, ada rasa diakui, dihormati, ada rasa saya ada di situ. Nah, itu
itu akan berbeda nantinya dalam menumbuhkan motivasi anak. Seorang anak itu melakukan segala tindakannya pasti atas dasar kebutuhannya, ya kan? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar itu adalah setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kebutuhan hidup ini ada lima bagian. Yang pertama yaitu tentang bertahan hidup. Seseorang pasti akan berjuang bagaimana cara mereka untuk bertahan hidup. Sama halnya dengan anak-anak. Mereka akan bertahan bagaimana dalam suatu kelas itu, bagaimana seorang anak itu bisa bertahan di dalam sebuah kelas itu dengan pembelajaran yang menyenangkan, dengan teman-teman yang saling menyayangi, saling menghargai. Nah, dengan kebutuhan yang seperti itu, tentunya anak-anak akan bertahan dalam hidupnya. Yang kedua adalah kasih sayang, rasa diterima, love and belong. Nah, bagaimana Bapak Ibu kalau rasanya hidup kita tanpa adanya kasih sayang, tanpa diterima, kira-kira hambar boten ya? Hampa, iya, hampa. Benar Bu Bupati bilang, hampa. Nah, sama halnya dengan anak-anak itu juga butuh kasih sayang, butuh rasa diterima, butuh diperhatikan. Jadi ketika ada anak-anak kita itu dalam proses pembelajaran lari-lari di dalam kelas, itu anak-anak itu butuh sebenarnya, butuh apa? Butuh kasih sayang, butuh untuk diperhatikan. Baik diperhatikan Bapak Ibu gurunya, diperhatikan oleh teman-temannya. Nah, jangan ketika anak-anak lari-lari, kemudian Bapak Ibu guru, Mas, jangan lari-lari. Nah, bukan dengan cara yang seperti itu nih Bapak Ibu guru. Nanti anak-anak itu akan memiliki rasa yang tersendiri ketika mendapatkan notasi yang agak lebih kasar seperti itu. Tapi kalau kita memberikannya dengan kasih sayang, memberikannya kepedulian, nah itu hasilnya nanti anak-anak itu akan berbeda. Bagaimana mereka akan lebih disiplin itu akan berbeda. Kemudian ada penguasaan, power. Misalnya anak di dalam kelas, mereka akan memiliki sebuah power. Misalkan di kelas saya di kelas 1, ada anak-anak ketika di dalam pembelajaran matematika itu akan menunjukkan powernya. Ada anak yang memang dalam sistem penjumlahan dan pengurangan cepat itu akan dalam ketika pengerjaan itu dia akan menunjukkan kepada teman-temannya bahwa saya itu punya penguasaan. Nah, itu. Kemudian ada kebebasan. Nah, seorang anak-anak itu butuh sebuah bebas. Bebas di sini tentunya kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mereka ingin bebas, sama halnya seperti kupu-kupu. Bebas untuk terbang, bebas untuk bermain, bebas untuk belajar. Nah, kemudian ada kesenangan. Kesenangan di sini tentunya yang mereka butuhkan dalam proses pembelajaran. Apalagi untuk membuat seorang anak melakukan budaya positif itu tentunya berasal dari kesenangan. Di mana lingkungan sekolah kita, di mana lingkungan kelas kita, apabila lingkungan kelas kita itu aman, nyaman, tentram, tentu anak-anak juga akan senang dalam belajar. Kemudian ketika lingkungan sekolah kita itu positif, lingkungan yang positif, tentu anak-anak akan merasa senang, nyaman dalam karena terpenuhinya kebutuhan dasar daripada anak tersebut. Nah, posisi kontrol Bapak Ibu, di mana seorang guru itu memiliki posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu ada 5 posisi kontrol. Ini akan disajikan sebuah video di Bapak Ibu. Monggo disaksikan dulu.
di sini Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantu ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap ketemu sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, itu tadi nih Bapak Ibu. Itu tadi adalah 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru tentunya kita harus memiliki posisi kontrol. Nah, bagaimanakah posisi kontrol? Yang pertama tadi adalah video yang pertama itu penghubung. Yang kedua tadi adalah video yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman dan posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir ini merupakan identitas yang berhasil atau sukses, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di mana guru dalam posisi kontrol penghubung itu menunjukkan membuat anak itu menjadi tersakiti. Ya, tersakiti karena di situ anak itu diberikan sebuah mental, diturunkan mental atau fisiknya dengan pengerjaan berupa menurunkan kualitasnya anak. Kemudian kalau di dalam membuat rasa bersalah ini mengatakan seharusnya ibu kecewa. Itu anak itu akan merasa bersalah ketika ibu kecewa. Seharusnya ibu kecewa. Seharusnya kamu tahu ibu lelah sekali mengatakan ibu stres, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Murid itu meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Kemudian sebagai teman membuat alasan untuk murid-muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ini nantinya adalah ketergantungan pada seseorang. Murid itu meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya.
Kalau pemantau menghitung atau mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi, jadi butuh sebuah pengawasan. Jadi ketika anak itu melakukan sebuah tindakannya itu jadi mengawasi, butuh pengawasan daripada gurunya. Murid itu meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia yang berkualitas. Kemudian sebagai manajer, nah, di manajer ini itu menghargai diri sendiri. Kalau tadi di hukuman itu menghindari hukuman, kalau di teman dan pemantau itu mengharapkan ada imbalan, ketergantungan. Tetapi berbeda dengan di manajer ini menghargai dirinya sendiri. Anak diajak untuk menghargai dirinya. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaikinya. Jadi anak itu diajak untuk berdiskusi, untuk mengungkapkan, menguatkan pribadinya. Murid meletakkan diri itu sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Nah, dari posisi kontrol itu kita beranjak ke berikutnya, yaitu yang terakhir dari segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini, nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ketika Bapak Ibu, setiap orang itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Tapi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, itu menstabilikan identitas. Kemudian untuk validasi keyakinan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentunya punya alasannya mengapa kamu melakukannya, tindakan tersebut. Ketika seorang anak itu sudah melanggar kedisiplinan, itu kita selesaikan dengan segitiga restitusi ini. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nilai apa yang kamu telah, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Dari nilai-nilai itu kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, di sini menanyakan sebuah keyakinan. Ini adalah kita saksikan coba video pendek tentang segitiga restitusi. Tadi pagi berbicaraan, dunia kesiangan, memang bangun pagi, sarapan pagi itu penting. Kita sarapan, dengan makan, nanti tubuh kita menjadi sehat. Otak kita akan mudah dalam menerima belajar. Tapi apa benar makan di kelas waktu jam pelajaran itu benar apa salah? Kenapa salah? Karena Mas Diki sudah melanggar. Melanggar apa? Aku gak gitu lah, keyakinan ya. Kan kami sudah bersama-sama di kelas membuat keyakinan ke kelas. Kalau disuruh semua itu baik apa tidak? Benar apa salah? Solusinya tidak mas, solusinya kan untuk jadi ketika sudah melanggar peraturan, solusinya apa mas? Jadi harus bangun supaya bisa apa? Sarapan, terus berangkat ke sekolah tidak terlambat. Habis itu di sekolah nanti kan tidak harus makan di kelas.
dulu ya. Mulai besok nanti harus bangun pagi, sarapan, tidak makan jelas jam belajar, pelajaran oke. Setuju? Pasti ya. Jadi jangan ditanya lagi nih. Ya, terima kasih ya. Itu tadi adalah segitiga restitusi. Jadi ketika kita menghadapi seorang anak di dalam kelas maupun di luar kelas itu melakukan sebuah kesalahan atau melanggar daripada disiplin kelas, melanggar daripada keyakinan yang sudah kita buat, nah itu kita tidak harus memberikan sebuah penghukuman terhadap anak. Kita dapat memanggil seorang anak tersebut, kita mencari tahu, menstabilkan identitasnya terlebih dahulu, mencari tahu dulu mengapa anak melakukan tindakan tersebut. Berarti pasti ada kebutuhan dasar anak tadi yang belum terpenuhi. Nah, tentunya kita juga akan mencari solusinya terhadap anak tersebut. Anak diajak untuk berpikir, untuk memberikan solusi apa yang bisa dia lakukan terhadap dirinya. Itu tadi adalah sebuah video di mana seorang murid saya itu makan di dalam kelas di saat jam pelajaran. Nah, setelah dilakukan segitiga restitusi ini, anak itu jadi meyakini pada dirinya bahwasanya hal yang sudah dilakukannya itu sudah menyimpang dari keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di mana di dalam menstabilkan identitas seorang guru itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, kita buat seorang anak itu ketika bersalah itu bukan dibuat semakin dia bersalah, tapi dibuat dulu dia ke arah yang positif untuk dirinya dulu. Dengan guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahannya ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kita ketika ada anak yang bermasalah di dalam kelas, bertengkar, kita tidak perlu mencari tahu siapa yang salah atau siapa yang benar. Tapi kita perlu untuk membentuk sebuah karakter anak. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi ketika seorang anak itu berbuat salah, jangan semakin terus disalahkan, tapi kita ajak keluar dari kesalahannya itu. Kita ajak untuk berpikir, untuk menstabilkan identitas, mengapa identitas dia tersebut terlebih dahulu. Kemudian ke validasi dari tindakan. Kita ajak anak untuk membantu murid mengenali basic dasar atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang kebutuhan dasar. Nah, diajak untuk pada dasarnya setiap tindakan itu mempunyai tujuan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang, diterima. Guru itu bisa berkata dengan seperti ini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi misalkan di dalam kelas itu ada anak yang mencontek temannya. Nah, yang dicontek itu pasti marah-marah. Nah, terjadilah bertengkar di situ. Nah, kita bisa validasi kebutuhan anak itu dengan kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalkan memukul temannya tadi yang mencontek, tapi dia tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha untuk menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru.
Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu ketika kita menemui anak yang bermasalah. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di mana seorang guru itu bisa membuka perkataan dengan apa nilai yang kita percaya, kita yakini di dalam kelas. Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa, Nak? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kemudian dari adanya segitiga restitusi ini, nah dari segitiga restitusi tadi, tentunya dalam menyelesaikan masalah itu, anak itu akan menyadari tentang disiplin di dalam kelas, disiplin di sekolah. Kita bisa menumbuhkan budaya positif anak, menampilkan, menunjukkan, bisa mengangkat karakter dari anak dalam beretika, berbudaya. Tentunya dengan adanya, yaitu yang pertama kita mengetahui dulu kebutuhannya anak. Kita bisa mengontrol posisi kita sebagai seorang guru. Kemudian membuat adanya keyakinan kelas. Jangan lupa bahwasanya kita mulai dari diri kita sekarang. Mungkin dalam proses pembelajarannya nantinya ke depannya itu kita bisa awali dengan di dalam kelas itu adanya keyakinan kelas terlebih dahulu yang disepakati oleh Bapak Ibu dan menyelesaikan permasalahannya itu dengan segitiga restitusi. Kita harapannya nanti bisa menjadi posisi menguasai anak itu dengan posisi kontrol yang baik dengan manajer. Nah, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan refleksi. Ya, dari refleksi ini, monggo kepada Bu Ana, coba nomor 1 Bu Ana dari sini. Hal baru apa ini? Terima kasih. Di sini saya akan mengungkapkan yang poin 1, yaitu hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari diseminasi hari ini. Hal yang saya dapatkan pada materi diseminasi pada hari ini yaitu tentang hukuman atau punishment yang tadi dijelaskan. Ternyata punishment atau hukuman itu adalah alternatif terakhir yang bisa ditempuh atau bahkan sama sekali tidak usah dipakai. Mungkin selama ini kesabaran saya setipis tisu sehingga menerapkan hukuman agar anak-anak lebih disiplin. Mungkin itu kalau saya tadi poin yang saya tangkap pada materi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Nanti Bu Ana tidak ngantuk ya. Jadi kita bisa tahu dari soal tematik yang pertama ya Bu, bahwasanya tadi hukuman setuju atau tidak setuju. Jadi sekarang berpikirnya bagaimana Bu Ana? Menjadi tidak setuju adanya hukuman tadi. Hukuman itu mampu mendisiplinkan anak. Masih setuju, tapi itu tetap dipakai untuk alternatif terakhir. Ya. Harus menerapkan alternatif yang lain terlebih dahulu. Ya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, monggo Bu Brapti, perasaan apa yang muncul saat ini di sesi ini? Jawab dari soal refleksi yang kedua, perasaan apa yang muncul saat ini? Ya, alhamdulillah bersyukur dapat ilmu baru ya. Ya, apa namanya, mungkin selama ini kita kebanyakan masih juga menggunakan punishment dan punishment. Meskipun itu kan juga teori ya, kan teori pendidikan itu juga berkembang sehingga dari sini juga seperti yang saya Bu Ana, menghukum itu juga menurut saya sendiri berarti juga penting. Tapi kita bisa menggunakan alternatif yang lain. Mungkin caranya, tindakannya itu bisa lebih ke arah yang budaya positif tadi. Jadi mungkin ini nanti bisa kita terapkan, terutama di saya sendiri juga seperti itu. Dalam mendidik memang sangat perlu kesabaran yang ekstra ya, di mana
mungkin kalau dulu diingatkan itu sudah takut ya, sekarang diingatkan dengan lembut keras, ijek pasti seperti itu. Dan mungkin kalau di dalam pendidikan, tapi yang paling penting itu sebenarnya juga doa ya, karena mungkin guru itu juga mustajab bagi murid-muridnya. Dan itu mungkin belum saatnya, dari suatu saat insya Allah bisa. Itu terima kasih. Spesial untuk yang ketiga ini akan jatuh pada tempatnya Bu Tutut, karena ini sudah masuk pada tingkatan anak-anak dewasa, anak-anak besar yang banyak sekali permasalahan yang terjadi di kelasnya. Monggo atas waktunya menyikapi refleksi nomor 3, bagaimana langkah Anda setelah mengikuti sesi ini? Bagaimana perasaan Anda? Mungkin ya setelah adanya sesi ini kan kita jadi lebih tahu kalau menghukum itu tidak disarankan untuk membuat siswa atau jadi siswa itu langkah selanjutnya adalah bagaimana di kelas itu selama ini benar kata Bu Ana, kesabaran saya juga setipis itu. Jadinya setelah ini mungkin lebih refleksi diri saja. Ternyata selama ini yang dilakukan untuk mengajar anak-anak itu masih banyak perlu belajar lagi. Karena selama ini masih menggunakan itu tadi reward dan punishment untuk anak-anak. Karena kalau kadang juga suka lepas kontrol kalau menghadapi anak, apalagi saya sendiri yang di kelas 6 itu yang sudah merasa anaknya itu sudah merasa dewasa, padahal itu juga sebenarnya masih kecil-kecil. Jadi ya begitu tadi, langkah setelah mengikuti sesi ini banyak belajar lagi dan lebih sabar lagi, banyak belajar untuk mendidik siswa, lebih sabar lagi dalam pembelajaran di kelas dan menggunakan reward punishment itu untuk alternatif terakhir setelah melaksanakan alternatif sebelumnya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Terima kasih, kasih plus untuk semuanya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah dengan senang hati mengikuti diseminasi budaya positif yang saya sampaikan. Semoga nantinya bermanfaat untuk kita semuanya. Kita lebih belajar lagi, kita lebih menggali diri kita, lebih menggali potensi anak, kita lebih memotivasi anak dari dalam, kita membuat adanya sebuah keyakinan kelas, dan kita mencoba untuk menghindari hukuman dan reward ya. Hukuman dan reward itu kita boleh saja memberikan reward, tapi begini Bapak Ibu, kita memberikan reward untuk anak itu jika bisa kita hanya memanggil saja. Misalkan kita ingin memberikan reward pada salah satu murid kita, nah itu kita panggil, kita buat sendiri itu. Saya pernah membaca pada sebuah teori bahwa dengan memberikan reward itu kita boleh, tetapi kita tidak di secara umum. Misalkan di kelas kita berikan, kalau kita mau memberikan di dalam kelas reward, kita berikan secara keseluruhan anak. Jadi di situ ada bentuk pengakuan anak, bentuk diterimanya anak. Saya kira diseminasi saya pada siang hari ini sampai di sini. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan sebuah pantun penutup terlebih dahulu. Juragan pantun. Ya, pergi ke toko membeli parfum. Dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan wassalamualaikum. Semoga presentasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Demikian tadi
kita semua. Dan kepada Ibu Pipit kami ucapkan terima kasih. Acara terakhir yaitu penutup. Marilah Bapak Ibu kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari kami cukup sekian, mohon maaf atas kepada dan kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.